Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Amir dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi dari konseling naratif. Pengertian dari konseling naratif, teori naratif merupakan respon terhadap pendekatan saintifik dan filosofis yang mengasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang logis dan membuat keputusan berdasarkan bukti argumentasi yang lurus dan konsisten. Peran penting naratif dalam pemahaman individu dan secara global, naratif dan diri tidak dapat dipisahkan dalam cerita secara bersamaan lahir dari pengalaman. Kegiatan naratif memberikan kesempatan untuk memperinci setiap peristiwa dan untuk menciptakan kontinuitas antara masa lalu, sekarang, dan membayangkan masa depan. Tujuan konseling naratif yaitu membawa konseli agar dapat menggambarkan pengalaman dalam bahasa baru dan segar. Dalam hal ini dilakukan sampai konseli menemukan pandangan baru. Bahasa baru ini memungkinkan konseli untuk mengembangkan makna baru bagi pikiran yang bermasalah, perasaan, dan perilaku. Hakikat pandangan manusia berdasarkan perilaku manusia. Prinsip kerja konseli berdasarkan konseling naratif ini didasarkan atas asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perspektif naratif berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Kedua, klien adalah penafsiran utama pengalaman mereka sendiri. Ketiga, praktis naratif melihat orangnya sebagai agen aktif yang mampu memperoleh makna keluar dari dunia pengalaman mereka sendiri. Tahapan konseling naratif, yang pertama, membentuk kelompok. Tujuannya untuk membentuk inisial atau kesepakatan kelompok, utamanya membentuk pemahaman bahwa peserta didik itu tidaklah bermasalah, tetapi masalah adalah masalah. Yang kedua, mengembangkan cerita. Tujuan untuk mengembangkan cerita alternatif. Ketiga, membentuk karakter terpisah. Keempat, menginternalisasi karakter. Dan kelima, lanjutan. Keenam, penguatan. Ketujuh, menemukan cerita alternatif masing-masing konseli. Kedelapan, perayaan teknik-teknik konseling naratif. Yang pertama yaitu pertanyaan dan pertanyaan lainnya. Yang kedua, eksternalisasi dan rekonstruksi. Ketiga, penemuan hasil yang unik. Keempat, alternatif cerita. Kelima, mendokumentasi bukti naratif. Siang, Bu. Maaf, saya mengganggu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Selamat pagi, Nak. Oh, mari. Tentu saja selalu ada waktu untuk siswa yang ingin berkonsultasi. Mari silakan di sini. Boleh saja pilih tempat duduk yang anggap paling nyaman. Baik, terima kasih, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu nama adik siapa, kelas berapa sekarang, dan ingin cerita apa? Nama saya Nur Kalbi, Bu. Saya kelas 10 IPA 1. Begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Oh, Kalbi, sebelum kamu lebih jauh menyampaikan permasalahan yang kamu rasakan, apakah kamu sudah pernah melakukan atau melaksanakan wawancara konseling? Belum, ini baru pertama kalinya saya melakukannya, Bu. Jadi perlu kamu ketahui bahwa Ibu di sini sebagai konselor yang akan membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Keputusan yang akan kita sepakati adalah diputuskan atau berasal dari kamu sendiri, dan selama wawancara konseling diharapkan yang lebih aktif untuk menceritakan permasalahan yang kamu rasakan dan mencari solusinya. Ibu akan mengarahkan kamu untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kamu tidak perlu ragu-ragu untuk mengungkapkan semua perasaan atau hal-hal yang mengganggu kamu dalam belajar dan aktivitas kamu yang lain.
karena ibu akan menjaga kerahasiaan kamu. Semua keterangan yang kamu ungkapkan bagaimana? Iya Bu, saya siap untuk itu. Baiklah, kalau begitu silakan kamu memulaikan masalah atau hal apa yang kamu akan bicarakan. Begini Bu, saya ingin menceritakan tentang prestasi belajar saya yang kurang memuaskan dan menurun. Ya, semua itu dikarenakan kurang bisa berkonsentrasi pada saat belajar di kos. Lalu nampaknya kamu merasa sedih karena memikirkan prestasi kamu yang menurun yang dikarenakan kurang bisa berkonsentrasi di belajar di kos. Benar demikian? Ya Bu, memang benar demikian. Bisakah kamu menceritakan lebih lanjut mengapa bisa demikian? Begini Bu, kemarin Pak Sutada, guru matematika, membagikan hasil ulangan harian saya yang dilaksanakan seminggu yang lalu. Yang ternyata hasil ulangan harian saya masih jauh di bawah rata-rata kelas. Karena ulangannya mendadak sekali Bu, makanya saya mendapatkan nilai kecil. Lalu pada dasarnya kamu merasa kecewa dengan hasil belajar yang kamu dapatkan? Ya, memang benar. Akhir-akhir ini, nilai-nilai ulangan yang saya peroleh selalu di bawah rata-rata kelas. Yang akibatnya prestasi belajar di kelas menurun dan anjlok yang membuat saya menjadi sedih. Selain itu, juga tuan rumah di kos saya tidak pernah menghiraukan kosnya, padahal saya sudah melaporkan hal tersebut Bu. Terus karena saya kurang menyenangi pelajaran matematika, makanya saya menurun prestasi saya. Selain itu, juga kalau saya pulang ke rumah, jarang diperhatikan sama orang tua saya, Bu. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing sampai lupa dengan saya, Bu. Begitu masalahnya, Bu. Baik, Ibu memahami tentang hal itu. Coba kamu ceritakan mengenai cara belajar kamu itu di kos maupun di sekolah yang mungkin berkaitan dengan pencapaian prestasi kamu sekarang dan kenapa kamu tidak menyenangi pelajaran matematika. Ya, Bu, saya menyadari pada dasarnya cara belajar saya belakangan ini kurang baik. Saya kurang berkonsentrasi dalam belajar yang semua itu diakibatkan karena kondisi lingkungan tempat tinggal saya. Kurang mendukung dalam proses belajar saya di kos. Padahal tuan rumah kos saya sudah saya kasih tahu. Selain itu, guru matematika yang seenaknya saja mengajar Bu, dan orang tua saya yang kurang memperhatikan saya, Bu. Berarti prestasi belajar kamu menurun diakibatkan karena kamu kurang bisa berkonsentrasi dalam belajar yang diakibatkan karena kondisi lingkungan kos kamu yang tidak bisa mendukung dalam proses belajar dan juga guru matematika kamu yang seenaknya mengajar dan orang tua kamu yang tidak pernah memperhatikan kamu, begitu ya? Ya Bu, memang benar demikian. Baiklah, berdasarkan cerita kamu yang sudah Ibu dengar tadi, kamu ingin sekali bisa memperbaiki prestasi kamu, akan tetapi tidak mampu karena kamu bingung untuk mencari solusinya, betul begitu? Ya Bu, memang betul. Dan karena itulah prestasi belajar kamu menjadi menurun dan kamu mempunyai pikiran bahwa lingkungan kos dan teman-teman kamu kurang mendukung dalam proses belajar di kos dan juga guru matematika kamu yang seenaknya mengajar dan memberikan ulangan orang tua kamu juga yang kurang memerhatikan kamu. Selain itu, kamu juga kurang menyenangi pelajaran matematika. Keadaan kondisi lingkungan di tempat kos kamu yang kurang mendukung dalam proses belajar, di mana diakibatkan oleh teman-teman yang selalu ribut, tuan rumah juga cuek begitu. Guru matematika kamu yang mengajar seenaknya, orang tua yang cuek kepada kamu dan juga kurang menyenangi pelajaran matematika. Ya Bu. Sudah Bu, saya akan berusaha mengatur jadwal belajar saya. Saya juga akan membicarakan lebih lanjut lagi kepada
bapak kos saya tentang masalah ribut itu, Bu. Dan juga guru saya itu, saya akan mencoba mencari jalan keluarnya dengan bicara langsung dengan guru itu supaya saya senang belajar matematika. Dan saya juga akan mengajak orang tua saya berbicara. Dan saya akan jujur, Bu, supaya mereka memperhatikan saya begitu. Setelah kamu menceritakan semua tadi, kira-kira kamu sudah punya rencana belum untuk mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi? Itu ide bagus. Ibu mendukung ide kamu. Jadi kamu akan menggunakan waktu belajar dan juga untuk coba menceritakan dengan teman, bapak kos, guru matematika, dan juga orang tua kamu. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Apa kamu bisa berjanji dan bersungguh-sungguh melakukannya, dan dari kapan kamu melakukan hal tersebut, dan kapan kamu memberitahukan ibu tentang hal yang akan kamu lakukan itu? Ya, Bu, saya berjanji akan berusaha untuk melakukan rencana tersebut agar tidak terlalu menjadi beban yang lebih berat buat saya. Mulai besok saya akan melakukannya, Bu, demi masa depan saya dan juga demi orang tua saya, Bu. Secepatnya saya akan mengabarkan Ibu tentang hal ini, mungkin seminggu lagi, Bu. Bagus, kamu telah menentukan solusi yang ibu kira sangat baik, dan kamu harus tetap bersungguh-sungguh untuk melakukan agar tercapainya keinginan kamu untuk memperbaiki prestasi belajar kamu. Bagaimana, Kak Kalbi? Iya, Bu, benar juga yang Ibu katakan tadi. Memang sudah semestinya saya bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Saya berjanji akan rajin belajar dan memperoleh prestasi yang lebih baik sehingga teman-teman kagum dengan saya dan orang tua saya pun bangga dengan saya. Saya akan berusaha tidak memikirkan hal yang sebenarnya tidak baik untuk diri saya. Baik, Ibu senang sekali mendengarkan, dan Ibu lebih senang lagi jika kamu memang benar-benar melaksanakannya. Ibu juga senang sekali sudah mampu berpikiran yang lebih positif dan mampu menemukan sendiri solusi untuk masalah kamu yang kamu hadapi. Ibu harap kamu bisa segera. Iya, Bu. Nah, apa masih ada hal yang lain yang ingin kamu sampaikan lagi pada Ibu? Tidak, Bu. Saya rasa sudah cukup. Nah, berhubungan waktu sudah habis, mari kita akhiri konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita berdasarkan apa yang sudah Ibu dengarkan tadi. Di awal kamu mengatakan bahwa prestasi belajar kamu menurun. Semua itu akibat karena kurangnya konsentrasi belajar di saat kos belajar, guru yang seenaknya mengajar, dan orang tuamu kurang perhatian dan juga tidak menyenangi pelajaran matematika. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, kamu mempunyai rencana akan membuat jadwal kegiatan harian kamu untuk belajar, dan juga akan membicarakan kepada orang dengan tuan rumah kos tentang hal ribut guru kamu dan juga orang tua kamu yang kurang perhatian kepada kamu. Selanjutnya, kamu berjanji akan melakukan juga yang akan rajin belajar dan memperoleh prestasi yang lebih baik sehingga teman-teman kagum dan orang tuamu pun bangga kepada kamu. Ya, Bu, begitulah. Baiklah, kalau begitu wawancara konseling ini sudah bisa kita akhiri, dan Ibu harap kamu tidak takut atau malu untuk datang menemui Ibu lagi, karena Ibu selalu siap untuk mendengarkan dan membantu kamu untuk memecahkan masalah yang kamu hadapi dan mencari solusinya. Bagaimana perasaan setelah konseling ini? Tentu, terima kasih banyak atas apa yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya merasa lega dan senang sekali, Bu. Saya juga sudah tahu apa yang akan saya lakukan nanti, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu untuk kembali ke kelas ya, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, baik. Sama-sama. Selamat siang.